Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 5 dari Prodi D4 Kebidanan semester 2 akan membahas materi kami tentang cara pemberian obat dan cara pemberian injeksi sesuai dengan kewenangan bidan. Untuk teman-teman saya yang membawa materi, saya persilakan. Yang pertama, pengertian injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan secara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Pemberian injeksi merupakan prosedur invasif yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik B. Indikasi. Injeksi biasanya dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral. Apabila klien tidak sadar atau bingung, sehingga klien tidak mampu menelan atau mempertahankan obat di bawah lidah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan obat klien, dilakukan dengan pemberian obat secara injeksi. C. Peralatan. 1. Spuit. Spuit terdiri dari tabung barrel berbentuk silinder dengan bagian ujung tip yang didesain tepat berpasangan dengan jarum hipodermis dan pengisap lunger yang tepat menempati rongga spuit. Spuit secara umum diklarifikasikan sebagai luer airlock atau non-luer lock. Nomenklatur ini didasarkan pada desain ujung spuit. Spuit terdiri dari berbagai ukuran dari 0,5 sampai 60 mili. Tidak lazim menggunakan spuit berukuran lebih besar dari 5 mili untuk injeksi SC atau IM. Volume spuit yang lebih besar akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Spuit yang lebih besar disiapkan untuk injeksi IF atau 4. Jarum. Supaya individu fleksibel dalam memilih jarum yang tepat, jarum dibungkus secara individual. Beberapa jarum bunda dipasang pada spiul ukuran standar. Kebanyakan jarum terbuat sari stainless steel dan hanya dilakukan satu kali. Jarum memiliki 3 bagian, hubungan yang tepat terpasang dan ujung sebuah spiul. Batang jarum yang terhubung dengan bagian pusat dan bevel, yakni bagian ujung yang miring. Setiap jarum memiliki 3 karakteristik utama. Kemiringan bevel, panjang batang jarum, dan ukuran atau diameter jarum. Bevel yang panjang dan lebih tajam, sehingga minimalkan rasa tidak nyaman akibat injeksi SC dan IM. Panjang jarum bervariasi dari A seperempat sampai 5 inci. Perawat memilih panjang jarum berdasarkan ukuran dan berat klien, serta tipe jaringan tubuh yang akan diinjeksi obat. Semakin kecil ukuran jarum, semakin besar ukuran diameternya. Seleksi ukuran jarum bergantung pada viscositas cairan yang akan disuntikan atau diinfuskan. D. Proses injeksi. Memberikan injeksi merupakan prosedur invasif yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik steril. Setelah jarum menembus kulit, muncul risiko infeksi. Bidan memberikan obat secara parental melalui ruti SC, IM, ID, atau IV. Setiap tipe injeksi membutuhkan keterampilan yang tertentu untuk menjamin obat mencapai lokasi yang tepat. Efek obat yang diberikan secara parental dapat berkembang dengan cepat, bergantung pada kecepatan absorpsi obat. Perawat mengobservasi respon kalian dengan ketat. macam-macam injeksi intramuskuler atau IM.
Rute IM memungkinkan absorpsi obat yang lebih cepat daripada rute SC karena pembuluh darah lebih banyak terdapat di otot. Bahaya kerusakan jaringan berkurang ketika obat memasuki otot yang dalam, tetapi bila tidak berhati-hati ada resiko menginjeksi obat langsung ke pembuluh darah. Dengan injeksi di dalam otot yang terlarut berlangsung dalam waktu 10-30 menit. Tempat injeksi yang baik untuk IM adalah otot vastus lateralis, otot ventrogluteal, otot dorsogluteus, otot deltoid. Yang kedua ada intravena. Injeksi dalam pembuluh darah menghasilkan efek tercepat dalam waktu 18 detik, yaitu waktu satu peredaran darah obat sudah tersebar ke seluruh jaringan, tetapi lama kerja obat biasanya hanya singkat. Cara ini digunakan untuk mencapai penakaran yang tepat dan dapat dipercaya, atau efek yang sangat cepat dan kuat. Tidak ada obat yang tidak larut dalam air atau menimbulkan endapan dengan protein atau butiran darah. Bahaya injeksi intravena adalah dapat mengakibatkan terganggunya zat-zat koloid darah dengan reaksi hebat. Karena dengan cara ini, aerobenda asing langsung dimasukkan ke dalam sirkulasi. Misalnya tekanan darah mendadak turun dan timbulnya shock. Bahaya ini lebih besar bila injeksi dilakukan lebih cepat, sehingga kadar obat setempat dalam darah meningkatkan terlalu cepat. Oleh karena itu, setiap injeksi intravena sebaiknya dilakukan amat perlahan antara 50-70 detik lama. Tiga, injeksi intradermal. Suntikan intradermal adalah jenis suntikan yang tidak masuk ke bawah dermis dan biasanya digunakan untuk vaksinasi. Jenis injeksi ini juga membantu untuk mengetahui apakah kamu memiliki alergi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui tes sensitivitas terhadap alergen ketika mendiagnosis penyakit seperti TBC dan brucellosis. Injeksi subkutan. Jenis injeksi ini dilakukan dengan jarum kecil pendek dan halus panjang 1,5 hingga 2 cm dengan diameter jarum suntik 2 atau 2,5 mm. Injeksi ini dianjurkan untuk semua zat yang perlu diserap sangat lambat. Beberapa contohnya adalah morfin dan atropin. Untuk melakukannya, kamu harus menusuk jarum ke bawah kulit dengan sudut 45 derajat ke dalam jaringan lemak subkutan. Dan jangan terlalu dalam sehingga menembus otot di bawahnya. Tarik pendorong pada semprit dan memastikan tidak ada darah. Jika ada, tarik jarum perlahan dan coba lagi. Suntikan obat dengan menekan pendorong pada semprit pelan-pelan sehingga obat habis. Lepaskan jarum dan tekan kuat-kuat bekas suntikan dengan kapas atau kain kecil. F. Hal-hal yang diperlukan dalam melakukan injeksi. Yang pertama, pemberian obat secara injeksi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu jenis fluid dan jarum yang digunakan. Yang kedua, jenis dan dosis obat yang diinjeksikan. 3. Tempat injeksi. 4. Infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi. Terakhir, kondisi atau penyakit klien. G.
Cara mencegah infeksi selama injeksi. Yang pertama, salah satu efek yang bisa ditimbulkan dari pemberian obat secara injeksi adalah dapat menimbulkan infeksi. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi selama injeksi dilakukan, yaitu untuk mencegah kontaminasi larutan, isap obat dari ampul dengan cepat. Jangan biarkan ampul dalam keadaan terbuka. Untuk mencegah kontaminasi jarum, cegah jarum menyentuh daerah yang terkontaminasi, sisi luar ampul atau vial, permukaan luar tutup jarum, tangan perawat, bagian atas wadah obat, permukaan meja. Yang ketiga yaitu untuk mencegah spuit terkontaminasi, jangan sentuh badan pengisap, lunger, atau bagian dalam karet barel. Jaga bagian ujung spuit tetap tertutup, penutup atau jarum. Untuk menyiapkan kulit, cuci kulit yang kotor karena kotoran, drainase atau fases dengan sabun dan air lalu keringkan. Lakukan gerakan mengusap dan melingkar ketika membersihkan luka menggunakan swab antiseptik. Usap dari tengah dan bergerak keluar dalam jarak 2 inci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.